يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi muhasabah, evaluasi. Siapa yang Anda evaluasi? Mengevaluasi nafsu. Karena nafsu ini mitra, bagaimanapun dia mitra. Anda nggak bisa putus hubungan dengan nafsu itu. Nggak bisa sama sekali. Dengan nafsu itu Anda manusia. Tanpa nafsu itu malaikat. Oh, saya nggak mau nafsu. Kalau begitu Anda harus jadi malaikat. Karena malaikat saja yang nggak punya nafsu. Kalau begitu nafsu tidak bisa Anda lepas hubungan dari dia. Masalahnya dia harus terus menerus dievaluasi agar dia tidak merugikan transaksi-transaksi dengan Allah. Baiklah, mari kita lihat motivasi dari kaum salaf dari dalil tentang keharusan mengevaluasi nafsu alias muhasabatun nafs. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya adalah dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah pertama. Perintah yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri menghitung-hitung apa yang akan menjadi persembahannya di depan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, Anda akan pulang, saya juga akan pulang. Apa yang akan Anda bawa pulang ke depan Allah? Apakah Anda akan pulang membawa kebaikan, ataukah Anda akan pulang ke depan Allah menyeret kejahatan? Pasalnya usia Anda bukan 2 hari. Usia Anda maunya 100 tahun. Ya, kalau Anda ingin usia yang panjang, tentu kesalahan yang akan terseret itu juga banyak sekali. Anda mau berapa tahun usia? Mau berapa tahun? Mau panjang-panjang? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang, kata Allah, menghitung-hitung, memperhatikan apa yang akan dia bawa ke depan Allah Azza wa Jalla. Apakah Anda akan membawa kebaikan ataukah Anda akan membawa kejahatan? Mohon maaf, kebaikan Anda banyak atau sedikit? Banyak. Kalau usia Anda sudah 50 tahun, kebaikan Anda mestinya udah banyak. Tapi mohon difahami, kebaikan Anda banyak kalau kejahatan Anda sedikit. Sebanyak-banyaknya kebaikan, tapi kalau kejahatan Anda juga banyak, kebaikan yang banyak akan terkurangi dengan kejahatan yang banyak. Misalnya berapa kebaikan Anda? Kebaikan Anda misalnya 200 kilo. Berat sekali. Iya. Kejahatan Anda berapa? Kejahatan saya 300 kilo. Tuh. Ini ditimbang, akhirnya kebaikan Anda nggak ada bobot sama sekali. Maka saya katakan, kalau kejahatan Anda masih kategori banyak, tidak usah mengaku merasa saya banyak kebaikan. Kebaikan yang banyak pasti terkurangi dengan kejahatan. Makanya tadi saya katakan, kebaikan Anda banyak kalau kejahatan Anda sedikit. Tapi kalau kejahatan Anda banyak, sebanyak-banyaknya kebaikan Anda sedikit. Karena dia akan terkurangi dengan kejahatan itu. Maka kejahatan paling berbahaya, walaupun bukan paling buruk, kejahatan paling buruk adalah syirik. Tapi di antara kejahatan paling berbahaya adalah zalim Anda kepada orang lain. Zalim dengan ucapan, zalim dengan perilaku, zalim dalam hal harta. Semua kezaliman ini kejahatan sangat berbahaya. Kenapa? Dengar. Kalau Anda lihat seseorang yang sungguh-sungguh beramal, tapi kezalimannya pun sungguh-sungguh juga, orang ini tidak beramal untuk dirinya, tapi beramal untuk orang lain. Sholatnya bagus, iya, tapi gibahnya juga luar biasa.
Tentu orang-orang yang digibah ini nanti akan minta tagihan. Di dunia ini ditagih 1 juta saja kita nggak enak banget. Padahal cuma 1 juta tagihan itu. Di akhirat ya Allah berapa banyak yang akan menagih Anda. Semua orang yang Anda zalimi, mereka udah punya catatan tagihan yang sangat luar biasa. Jadi kalau Anda tipe orang suami yang tidak adil terhadap istri dan kebersamaan dengan istri misalnya 50 tahun, 50 tahun ini adalah catatan tagihan istri kepada Anda. Oh, kata dia, salat kamu saya ambil ya. Berapa ya? Salat 2 tahun lah buat saya. Saya punya amal sedekah sedikit, saya ambil deh pahala sedekah kamu buat saya. Tilawah saya juga cuma sekali seminggu. Saya ambil tilawah kamu buat saya. Habis urusan. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh beramal tapi tidak menghentikan kezaliman, sejatinya dia nggak beramal untuk dirinya, dia beramal untuk orang lain. Auzubillah. Makanya saya katakan kezaliman walau bukan kejahatan paling buruk, tapi masuk kategori kejahatan paling berbahaya. Orang-orang zalim 100% bangkrut di depan Allah. Ya, Anda jangan silau dengan banyaknya amal seseorang. Sepanjang dia masih zalim, ini semuanya akan bangkrut. Dia akan bangkrut dengan salatnya, akan bangkrut dengan tilawahnya. Hati-hati dengan kezaliman itu. Baik jemaah sekalian, dalil kedua tentang muhasabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi SAW, di antara bentuk cerdasnya seseorang dalam beragama, dana nafsahu, dia terus-menerus mengevaluasi nafsu dan dirinya. Kalau Anda sering-sering mengevaluasi nafsu, menurut Nabi kita Anda tidak termasuk orang yang cerdas dalam beragama. Sabda Nabi kita benar. Karena kalau Anda nggak sering mengevaluasi diri, berarti kerugian Anda banyak sekali. Nih, tadi Anda sholat maghrib. Ketika Anda mengevaluasi diri Anda dalam sholat maghrib, tentu akan nampak kesalahan 1, kesalahan 2, kesalahan 3. 3 kesalahan ini kerugian Anda dalam sholat maghrib. Nanti masuk sholat isya, tentu kesalahan-kesalahan ini akan hilang. Tapi boleh jadi muncul kesalahan-kesalahan baru karena si nafsu tadi. Tapi pada intinya, kesalahan-kesalahan Anda itu nggak akan terulang kalau Anda evaluasi. Muncul kesalahan baru iya, tapi kesalahan lama nggak terulang lagi. Mohon maaf ya, bodoh sekali bukan? Kalau saya punya satu kesalahan dan itu sudah 20 tahun nggak berubah kesalahan yang satu itu bodoh kan? Satu kesalahan terulang 2 hari saja itu bodoh namanya, mohon maaf. Apalagi kalau kesalahan ini selama 20 tahun. Nah, Anda perlu mengenali kesalahan. Caranya adalah muhasabah. Caranya adalah melakukan evaluasi. Maka Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas dalam beragama adalah orang yang terus-menerus mengevaluasi diri. Wa amila lima ba'dal maut, lalu sungguh-sungguh beramal untuk kehidupan sesudah mati. Anda punya 2 kehidupan ya. Kehidupan sebelum mati itu sebentar lagi selesai. Usia Anda sekarang asar, nggak lama lagi matahari Anda akan tenggelam. Baik, jadi hidup sebelum mati Anda sebentar lagi. Lalu kemudian ada hidup sesudah mati. Oh, itu nggak ada batas. Hidup sesudah mati adalah hidup abadi. Nah, orang yang cerdas itu kata Nabi SAW, kesungguhan mereka adalah untuk kehidupan sesudah mati. Adapun kehidupan sebelum mati itu keseriusan biasa aja. Mereka serius nyari uang, mereka serius berbisnis, mereka serius. Tapi soal kesungguhan mereka melakukan
tindakan yang lebih sungguh-sungguh untuk kehidupan sesudah mati. Baik. Kemudian motivasi berikutnya tentang muhasabah datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innama khaffal hisabu yaumal qiyamati liman hasaba nafsahu fid dunya. Pesan dari Umar radhiyallahu anhu, evaluasilah diri kalian sekarang sebelum Allah yang langsung mengevaluasi kalian. Karena evaluasi Allah atas kalian menjadi lebih ringan kalau dari sekarang kalian sudah biasa mengevaluasi diri. Evaluasi di depan Allah artinya sidang. Pada akhirnya kita ini akan sepakat ya, bahwa kehidupan dunia kita ini kehidupan yang sangat berat karena semuanya akan ada sidangnya. Satu kata ucapan Anda ada sidangnya. Bahkan sekedar pandangan yang gak baik ada sidangnya. Apalagi dengan perilaku-perilaku yang buruk akan ada sidangnya. Bahkan isi hati Anda itu pun akan ada sidangnya. Hati yang diisi dengan takabur, hati yang terisi dengan ria, hati yang diisi dengan ujub, hati yang diisi dengan dendam, itu semuanya akan ada sidangnya di depan Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini tidak ada sidang hati, tidak ada. Hanya selamat kita. Tapi agar Anda tahu jemaah sekalian, di depan Allah semuanya akan disidang. Sepatah kata Anda akan disidang, satu gerakan Anda akan disidang. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha tahu pandangan mata kalian yang berkhianat. Ada sidangnya pandangan mata itu. Isi hati Anda pun ada sidangnya. Jadi sebelum segalanya disidang oleh Allah, sidang diri Anda sendiri. Sidang hati Anda, wahai hatiku, kenapa kau masih dendam? Kenapa kau tidak bisa memaafkan? Kenapa kau sempit hati dengan si fulana? Sidang sendiri hati Anda ini agar dia bersih. Nanti mata ini pun Anda sidang, wahai mataku. Kalau sudah main medsos, kau lupa betul Allah Maha melihat. Semuanya kau lihat. Sidang lagi pendengaran Anda. Kalau sudah main TikTok, wahai pendengaranku, masih ingat saja kenangan tahun 80. Tahun 80, kenangan SMP, kenangan SMA muncul dan kadang-kadang masih ternikmati juga. Setiap anggota tubuh ini sidang sekarang. Mata Anda sidang, telinga Anda sidang, mulut Anda sidang, hati Anda sidang, semua anggota tubuh Anda disidang. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara mulianya manusia karena setiap anggota tubuh manusia ada ibadahnya. Rambut Anda menurut Anda nggak ada ibadahnya. Ada ibadahnya. Selesai Anda umroh, potong rambut itu jadi ibadahnya rambut. Gitu kan? Potong rambut itu jadi ibadahnya rambut. Anak baru lahir, potong rambutnya, gundul rambutnya, itu ibadah untuk rambut. Jadi tidak satu pun anggota tubuh kita tanpa ibadah. Ini kuku ada ibadahnya, ini mata ada ibadahnya, telinga ada ibadahnya. Mulut, lidah ini ibadahnya paling banyak. Lebih banyak lagi adalah ibadahnya hati. Kaki kita ada ibadahnya, bahkan alat reproduksi kita ada ibadahnya. Jadi seharusnya Anda ini kaya raya dalam hal ibadah. Karena setiap anggota tubuh Anda ada. Ini nih, ruas-ruas jari Anda ini apa Anda ada ibadahnya? Ada subhanallah, subhanallah. Anggota ruas-ruas jari Anda itu punya ibadah sendiri. Makanya betapa mulianya manusia karena setiap tubuhnya, organ tubuhnya memiliki ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, masuk waktu. Iya, kita azan dulu sebentar. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan lagi nasihat kaum salaf tentang muhasabah.
Berikutnya adalah nasihat dari Imam Hasanul Basri rahimahullah. Beliau mengatakan al-mu'minu qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillah. Beliau mengatakan seorang mukmin itu selalu menghitung-hitung diri. Selalu menghitung-hitung ucapannya, ini untung atau rugi. Selalu menghitung-hitung pergaulannya dengan seseorang. Pergaulan dengan fulan ini rugi atau untung buat saya. Selalu menghitung-hitung ibadah. Tadi saya sholat maghrib itu untung atau rugi. Itu cirinya seorang mukmin, kata Imam Hasanul Basri. Qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin itu selalu menghitung-hitung diri. Ucapannya dihitung, perilakunya, ibadahnya, pergaulannya, waktunya, semuanya dihitung. Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau tidak menghitung-hitung diri pasti akan bangkrut, pasti akan banyak rugi. Jamaah sekalian yang saya hormati, nasihat berikutnya dari Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, rahimallahu abdan qala li nafsihi alasti sahibata kadza alasti sahibata kadza. Kata Imam Malik bin Dinar, Allah benar-benar akan memberikan rahmat, mencurahkan kasih sayang kepada seseorang yang selalu mencela dirinya. Selalu mencela diri. Lidah saya ini banyak sekali dustanya. Lidah saya ini banyak sekali gibahnya. Salat saya penuh sekali dengan berat hati. Salat saya tidak ada khusyuknya. Tidak ada yang paling berhak untuk dicela selain mencela diri sendiri. Maka di antara tanda Allah rahmati seseorang, Allah sayangi seseorang, kata Imam Malik bin Dinar, ketika orang ini selalu mencela diri dan mencela diri. Mencela diri artinya Anda melihat kekurangan Anda. Karena orang yang nggak melihat kekurangan diri tidak mungkin mencela diri. Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam kitab Rawdatul Uqala, beliau mengatakan tidak mungkin seseorang dinamakan cerdas kalau dia tidak melihat kekurangan-kekurangan diri. Apa kekurangan saya dalam bergaul? Apa kesalahan saya dalam hutang piutang? Apa kejahatan saya dalam hubungan suami istri? Apa persoalan besar saya dalam hubungan abang dan adik? Apa kejahatan saya dalam hubungan saya dengan Allah? Salat saya, puasa saya, zikir saya, tilawah saya. Jemaah sekalian yang saya hormati, tidak mungkin seseorang dinamakan cerdas, kata Ibnu Hibban, kalau dia tidak melihat, menyadari dan mengenali kekurangan diri. Selanjutnya Imam Ibn Hibban mengatakan orang-orang yang gak mengenali kekurangan diri, mereka akan dihukum oleh Allah dengan dua hukuman. Orang-orang yang gak sadar dengan kekurangan diri, gak sadar karena tidak evaluasi. Kita kalau tidak rajin evaluasi diri, kita gak sadar kekurangan kita. Padahal kata beliau Imam Ibn Hibban, kalau seseorang tidak sadar kekurangan diri, maka dia akan dihukum dengan dua hukuman. Hukuman pertama, dia nggak akan memperbaiki diri. Karena yang memperbaiki diri adalah orang yang sadar kekurangan diri. Hukuman yang kedua, bahwa dia nggak akan bisa mengambil kebaikan orang lain. Jadi betapapun istimewanya seseorang, Anda nggak melihat itu istimewa kalau Anda nggak merasa diri Anda kurang. Kenapa sih menurut saya anak yang bacaan Qur'annya bagus, saya ingin mencontoh dia. Kenapa? Karena saya sadar kekurangan, maka saya ingin mencontoh kelebihannya. Saya lihat seorang bapak sungguh-sungguh sekali sholat di masjid, lalu saya ingin mencontoh. Kenapa? Karena saya sadar kekurangan, maka saya ingin mengambil kebaikan dari dia. Jadi orang-orang yang gak sadar dengan kekurangan, percayalah,
mereka nggak akan mengambil kebaikan dari orang lain. Maksudnya mereka nggak akan mencontoh kebaikan orang lain. Preman-preman datang sholat Jumat, mereka duduk mojo nyari tempat bersandar paling dekat dengan AC sambil melihat orang yang ngaji Quran. Apakah dalam hati mereka ada terbesit pikiran mencontoh orang-orang yang sedang baca Quran? Tidak ada. Kenapa? Orang yang nggak sadar kekurangan diri nggak akan berpikir mencontoh orang lain. Saya sadar kekurangan saya dulu, setelah itu barulah saya berpikir untuk mencontoh kebaikan orang lain. Makanya apa yang menjadi nasihat Imam Ibnu Hibban tadi bagus betul. Nggak mungkin seseorang dinamakan cerdas kalau tidak sadar kekurangan diri. Dan kalau seseorang tidak sadar kekurangan diri, maka dia akan dihukum dengan dua hukuman. Yang nggak sadar kekurangan diri tidak pernah memperbaiki diri. Ini hukuman pertama. Sehingga dari tahun ke tahun kekurangan ini nggak berubah. Usia 70 tahun tetap saja kekurangan ini kekurangan. Hukuman kedua untuk orang yang nggak sadar kekurangan diri, mereka nggak akan mencontoh orang lain. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi tadi Imam Malik bin Dinar mengatakan rahmat Allah akan tercurah kepada seseorang yang terus-menerus mencela diri. Mereka mencela lisan mereka karena banyak dosa, dustanya banyak, gibahnya banyak. Mereka mencela mata mereka karena pandangan haramnya banyak. Mereka mencela pendengaran karena pendengaran haramnya banyak. Tapi ingatlah, ketika Anda sudah sampai di tingkat mencela diri sendiri, itu berarti Anda siap untuk berubah. Karena orang yang nggak mencela diri, nggak melihat kesadaran diri, dan di titik itulah nggak mungkin memperbaiki diri. Baik, jadi nasihat Imam Hasanul Basri tadi adalah satu nasihat yang sangat, Imam Malik bin Dinar tadi adalah nasihat yang sangat penting. Berbeda dengan orang-orang calon-calon rugi. Jadi kalau orang-orang yang sedang mendapatkan rahmat dari Allah tadi adalah orang yang selalu mencela diri. Sementara orang-orang sebaliknya, orang-orang yang sedang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang yang sibuk menyanjung-nyanjung diri. Oh, bagus sekali saya salat jamaah, orang lain salat di rumah. Oh, saya tilawah sehari semalam 1 juz, orang lain cuma sekali seminggu. Sibuklah memuji-muji diri ini. Makin Anda memuji diri, makin berkembanglah penyakit berbahaya yang bernama ujub itu. Jadi ini dua kecenderungan. Tanda orang yang dirahmati Allah, kecenderungannya adalah mencela diri, mencela dosa diri. Tapi tanda orang yang dimurkai Allah adalah kecenderungan memuji-muji diri. Jadi kalau Anda sedang memuji-muji diri Anda, oh Anda sedang hancur. Anda sedang menghancurkan diri dengan satu penyakit berbahaya yang bernama ujub. Jamaah sekalian yang saya hormati, penulis dalam pengantar Muhasabatun Nafs beliau mengatakan, "Fahaqqun 'alal hazimil mu'mini billahi wal yaumil akhir alla yaghfala an muhasabati nafsihi wat tadyiqi 'alaiha fi harakatiha wa sakanatiha wa khataratiha." Beliau mengatakan seorang mukmin yang cerdas dan betul-betul mengimani akhirat. Sama sekalian mengimani akhirat itu energi. Keimanan terhadap akhirat itu energi. Karena yang membuat kita sungguh-sungguh dalam sholat karena ada akhirat. Yang membuat kita tidak berani berbuat dosa karena ada akhirat. Kalau keimanan kepada akhirat itu sudah lemah, iman kepada surga, kepada neraka, pada perhitungan, kalau iman terhadap akhirat itu sudah lemah, sholatnya pasti rusak, dosanya pasti banyak. Tapi kalau Anda imani akhirat, Anda tahu neraka, Anda tahu hitung-hitungan di depan Allah, dosa Anda menjadi berkurang. Maka penulis mengatakan, seorang yang cerdas dalam beragama dan juga mengimani Allah dan mengimani akhirat,
tidak seharusnya melalaikan muhasabatun nafs. Tidak seharusnya melalaikan evaluasi diri. Untuk apa? Beliau mengatakan, kalau nafsu ini selalu dievaluasi, maka ruang gerak nafsu ini akan menjadi terbatas. Nafsu ini tidak lagi mencelakai Anda dalam sholat karena Anda menghitung-hitung. Misalnya, selesai sholat Anda muhasabah. Akhirnya sadarlah, terbukalah bahwa tadi dalam sholat nafsu membujuk Anda untuk riya, nafsu membujuk Anda untuk ujub. Karena Anda muhasabah, Anda melihat betapa nafsu ini merusak, sholat berikutnya akhirnya nafsu ini tidak punya ruang gerak yang lebih luas lagi. Jadi ini satu catatan yang sangat bagus, bahwa ruang gerak hawa nafsu ini tidak akan sempit, dia akan bebas menggoda dan merusak Anda kalau Anda tidak muhasabah, kalau Anda nggak mengevaluasi. Tapi sebaliknya, kalau nafsu ini terus dimuhasabah, selalu dievaluasi, maka nafsu ini ruang geraknya akan sempit. Ruang geraknya merusak sholat Anda akan sempit. Ruang geraknya merusak zikir pagi Anda sempit. Ruang geraknya merusak tahajud Anda sempit. Kenapa? Ruang geraknya nafsu menjadi sempit kalau terus dilakukan muhasabah. Tapi ruang geraknya nafsu semakin bebas kalau tidak dilakukan muhasabah. Bahkan beliau mengatakan nafsu itu menjadi nggak bisa hadir dalam gerakan Anda. Nafsu itu bahkan nggak bisa hadir dalam pikiran Anda karena Anda bermuhasabah. Contoh misalnya, saya mau beli kendaraan, itu keinginan Anda, itu pikiran Anda. Mungkin nafsu ini datang kalau beli mobil yang mewah sekalian, lumayan bawa kondakan, semua orang lupa siapa kamu. Coba lihat jemaah sekalian, begitu Anda sadari, Anda muhasabah. Kalau tidak muhasabah Anda nggak sadar. Kalau tidak muhasabah Anda nggak sadar bahwa dalam pikiran Anda ada hawa nafsu. Sehingga pikiran Anda ini bersih dari hawa nafsu karena Anda melakukan evaluasi. Kenapa saya beli kendaraan, tujuannya untuk kondangan? Oh, ternyata di sini ada nafsu. Nafsu bernama pamer. Nafsu bernama takabur, nafsu bernama riya. Tuh kan? Jadi riya, takabur baru masuk pikiran udah langsung Anda bisa cut. Kenapa? Karena Anda melakukan muhasabah. Pikiran ini dimuhasabah. Sehingga di pikiran ini tidak ada jalan untuk nafsu merusak. Surat Al-Imran ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharan wa ma 'amilat min su'." Nanti pada hari kiamat semua orang akan melihat secara nyata. Semua kebaikannya akan terlihat secara nyata, semua kejahatannya terlihat secara nyata. Jamaah sekalian, 10 tahun lalu Anda ngapain aja Anda lupakan? Tapi Allah enggak lupa loh. 10 tahun lalu Anda ngapain ada selama 1 tahun. 10 tahun lalu Anda lupa mau ngapain aja. Tapi jemaah sekalian, Anda lupa, tapi Allah tidak lupa, semuanya Allah tahu. 9 tahun lalu pun Anda udah nggak ingat apa-apa, tapi Allah tahu dan ingat semuanya. Kalau Allah kita itu punya sifat lupa, selamat kita. Tapi Allah kita maha suci dari lupa, maka hancurlah kita. Allah berfirman dalam surat Taha, la yadillu rabbi wa la yansa. Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah lupa. Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah lupa. Kalau Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah lupa, di mana Anda akan lolos? Pengadilan ini gampang lolos karena pengadilan suka salah, suka lupa. Maka Anda gampang lolos dari manusia karena manusia suka lupa. Misalnya dulu waktu kita remaja, kita melakukan kesalahan, bahaya ketemu ayah ini.
Akhirnya sampai rumah kita pun melakukan A, melakukan B, banyak tingkah kita depan ayah kita sampai akhirnya ayah kita lupa. Selamat kita. Anda suka begitu enggak? Enggak, beda jauh. Kalau kesalahan ini agak berbahaya, kita akan membuat berbagai macam gerakan atau manuver supaya orang tua kita lupa. Tetapi Allah itu enggak pernah salah tentang Anda. Allah pun gak pernah lupa dengan semua perilaku Anda. Pertanyaannya, di mana celah Anda akan selamat di depan Allah? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'. Setiap orang akan menemukan semua kebaikan sepanjang usia. Tapi semua orang pun akan menemukan semua kejahatan sepanjang usia. Catatannya ada. Enggak ada catatan itu yang salah dan tidak ada catatan itu yang terlupakan. Maka jemaah sekalian, evaluasilah diri Anda, hitung-hitunglah diri Anda sekarang juga, karena Anda alhamdulillah dengan usia punya kesempatan untuk memperbaiki segala yang rusak. Masa lalu saya banyak kejahatan, perbaiki dengan masa yang akan datang. Ya, masa lalu kita banyak salahnya, iya. Perbaiki dengan masa yang akan datang. Cuman Anda nggak ngerti apa yang mesti diperbaiki pada masa yang akan datang. Kalau Anda nggak mengevaluasi masa yang lalu ini. Ketika Anda evaluasi masa lalu ternyata mulut ini dosanya banyak, maka ke depan Anda lebih konsentrasi dengan ibadah-ibadah lidah, tilawah, zikir, nasihat. Baik jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.